Teologi Proper, Atribut-atribut Allah, bagian 2. Keberadaan Allah, the existence of God. Pesan firman hari ini dirangkum dalam dua kata yang akan menjadi dua kata terpenting dan terdalam yang bisa dipikirkan dan diperkatakan manusia. Dua kata itu adalah Allah ada. Hari ini kita akan mempelajari tentang keberadaan Allah, the existence of God, bahwa Allah ada. Selanjutnya kita akan mempelajari natur atau kodrat Allah, apa itu Allah. Kemudian kita akan mempelajari tentang siapa Allah itu, atribut-atributnya, firman-Nya, karyanya, nama-namanya, dan seterusnya. Tapi hari ini kita akan mempelajari dari Alkitab tentang keberadaan Allah, bahwa Allah itu ada. Mari kita mulai dengan menjelaskan mengapa kita percaya bahwa Allah itu ada. Dan jawabannya sangat sederhana tetapi begitu mendalam. Kita percaya bahwa Allah itu ada karena Allah sendiri berkata demikian. Allah sendiri berkata bahwa Ia ada. Allah memperlihatkan dan membuktikan keberadaan dirinya dan Dia melakukannya dengan cara sedemikian sehingga itu tidak bisa dibantah oleh siapapun. Kita tidak bergantung kepada kesaksian, bukti-bukti dan argumen-argumen dari siapapun kecuali kesaksian dan bukti-bukti dari Allah sendiri. Dan Allah berkata bahwa Ia ada. Coba renungkan. Ketika kita berbicara tentang keberadaan Allah, akan cenderung terasa aneh dan asing, sangat rumit, tetapi juga sangat penting. Ada orang yang akan berkata, dua kata itu soal basi. Atau, tampaknya dua kata itu tidak terlalu relevan dengan hidup saya. Atau bahkan, cuma menghabiskan waktu dua kata yang tidak penting. Saya tentu saja akan mengingatkan orang-orang ini bahwa realitas terpenting dan terdalam biasanya justru dimuat dalam sedikit kata-kata saja. Dan ini salah satunya, Allah ada. Kembali kepada alasan mengapa kita percaya bahwa Allah itu ada, yaitu karena Allah sendiri berkata bahwa Ia ada. Ini artinya adalah kita tidak akan pernah tahu tentang Allah kecuali Dia memperlihatkannya kepada kita. Kita begitu kecil, begitu berdosa, sementara Allah begitu besar dan begitu kudus. Kita bahkan tidak akan tahu bahwa Allah itu ada kecuali Dia sendiri memperlihatkannya. Secara teori, Allah bisa saja menyembunyikan dirinya dari kita, membiarkan kita dalam ketidaktahuan tentang keberadaannya, sehingga tidak ada manusia yang tahu keberadaannya. Bahkan manusia tidak akan memiliki ide tentang kemungkinan adanya Allah dan kita akan menjalani kehidupan sepenuhnya mengabaikan tentang hal keberadaan Allah. Tapi Allah tidak melakukan itu. Allah telah menunjukkan kepada kita keberadaannya dalam berbagai cara. Mari kita buka teks Alkitab yang pernah kita baca bersama, yaitu Roma pasal pertama yang akan memberikan penjelasan tentang hal ini, bahwa Allah ada. Allah telah menunjukkan keberadaan dirinya melalui ciptaannya. Begini dituliskan dalam Roma pasal pertama mulai ayat 18. Sebab murka Allah nyata dari sorga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka, sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Sampai sini dulu. Melalui apa yang telah diciptakannya, Allah mengatakan kepada kita bahwa Ia ada. Allah lah yang menciptakan semuanya, maka Ia ada. Sepertinya Allah meninggalkan sidik jarinya dalam setiap ciptaannya. Atau dengan ungkapan lain, alam semesta memperlihatkan bayangan dari Allah yang tidak bisa dilihat. Atau dengan ungkapan lainnya lagi, walaupun alam tidak menyatakan dalam perkataan, tapi alam itu sendiri menggemakkan keberadaan Allah. Secara tak terbantahkan, Allah mengingatkan kita bahwa Ia ada dan bahwa Ia adalah Allah. Ini tak terbantahkan. Coba baca lagi ayat ke-19.
Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka, sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Dikatakan di sana bahwa apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka. Apa artinya? Sangat jelas dan tidak bisa dihindari. Itu ada di sana terang benderang. Ayat ini tidak berkata, ada banyak bukti keberadaan Allah di luar sana jika kamu mau melihatnya dan memperhatikannya. Tentu saja kebanyakan orang tidak akan melakukan itu. Itulah sebabnya muncul ateisme. Bukan itu maksud ayat ini. Yang dikatakan ayat ini adalah bahwa bukti keberadaan Allah itu ada di sana, ada di mana-mana. Tidak seorang pun bisa menghindarinya karena itu sangat jelas sehingga setiap orang mengetahuinya. Ayat 20 berkata, sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan. Tidakkah kalimat ini terlihat tidak biasa bahkan kontradiktif? Apa yang tidak nampak dapat nampak. Seperti bayangan atau gema dari suara. Kita tidak melihat Allah, tapi melalui segala hal yang kita lihat dan rasa dan cium dan dengar, itu semua adalah bukti-bukti nyata bahwa Allah itu di sana. Allah itu ada. Diperlihatkan oleh Allah sendiri melalui ciptaannya. Perhatikan lagi ayat 19. Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka, sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Maka di sini kita tidak sedang membicarakan suatu bukti tidak langsung tentang keberadaan Allah, tetapi ini adalah cara Allah memperlihatkan dirinya. Seperti ketika kita berbicara, kita menggunakan kata-kata. Atau ketika kita melukis sesuatu, maka kita sedang mengekspresikan diri kita melalui itu. Alam semesta adalah lukisan Allah, dan di bagian dasar lukisan itu ia menuliskan siapa dirinya, Allah. Ini tidak bisa dibantah. Setiap orang melihatnya, mendengarnya, mengetahuinya. Lihat ayat 21. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah, atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Mereka mengenal Allah. Siapa mereka di sini? Semua orang tahu bahwa Allah ada. Sehingga di akhir ayat 20 dikatakan, sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Tidak ada seorang manusia pun bisa berkata, saya tidak tahu kalau Allah itu ada. Tidak ada cukup bukti. Seorang agnostik terkenal di abad ke-20 bernama Bertrand Russell, seorang profesor matematik di Universitas Cambridge, berkata bahwa ia tidak tahu jika Allah itu ada. Lebih lanjut lagi, ia berandai-andai, apa yang akan terjadi jika pada hari penghakiman Allah menanyakan langsung kepada saya, mengapa kau tidak percaya kepadaku? Kemudian Russell berkata dengan nada sangat sinis, mungkin sebagaimana para agnostik lainnya, saya cukup menjawab, tidak cukup bukti. Tidak demikian menurut Alkitab. Ada lebih dari cukup bukti sehingga manusia tidak dapat berdalih. Mereka tidak bisa membela diri mereka dengan berkata tidak cukup pengetahuan, sebagaimana para agnostik, karena ada ribuan kesaksian di sekeliling mereka setiap hari. Coba renungkan sejenak apa yang terjadi dalam dunia peradilan. Banyak hakim dan juri di seluruh dunia membuat keputusan berdasarkan bukti-bukti yang jauh lebih sedikit. Sementara kita dikelilingi di mana-mana dengan bukti melimpah bahwa Allah ada. Jadi pengetahuan bahwa Allah ada itu pasti. Semua orang tahu, tapi cenderung menyalahgunakannya. Sebagaimana dalam pengadilan tertentu, sang terdakwa akan menantang keputusan juri atau hakim, mempertanyakan bukti-bukti dan saksi-saksi. Demikianlah yang dilakukan manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa. Mempertanyakan, berusaha menghindari,
bahkan memutarbalikannya. Itulah sebabnya Paulus melanjutkan. Ayat 21 sampai 23. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana, burung-burung, binatang-binatang yang berkaki empat, atau binatang-binatang yang menjalar. Jadi manusia berdosa menerima informasi tentang keberadaan Allah, memutarbalikannya, lalu mengubahnya menjadi penyembahan berhala. Bukannya percaya kepada Allah yang benar, pengetahuan tentang keberadaan Allah, dipakai oleh manusia berdosa sebagai senjata untuk menentang Allah dengan membuat Allah-Allah palsu. Tetapi menurut teks Alkitab dalam surat Roma ini dan juga banyak teks lain dalam Alkitab, pewahyuan dari Allah melalui ciptaannya cukup untuk meyakinkan setiap orang, bahkan anak kecil, bahwa Allah ada. Tapi itu tidak cukup untuk menyelamatkan manusia dari dosa mereka. Cukup untuk meyakinkan manusia akan keberadaan Allah secara pasti, sehingga dikatakan di ayat ke-20 tadi manusia tidak dapat berdalih, tapi tidak cukup untuk memberikannya keselamatan. Lihat pernyataan Paulus di ayat ke-15. Itulah sebabnya aku ingin untuk memberitakan Injil kepada kamu yang juga diam di Roma. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Itulah jawaban yang kita nantikan.